Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على شفيع الأمة كاشف الغمة ناصح الكافة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين واجمع كلمة المسلمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati dan yang muliakan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, para orang tua tiang yang ada di Bagi Polak ataupun yang berasal dari luar Bagi Polak namun hadir pada kesempatan ini. Kita doakan semua tokoh pemimpin orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan yang telah wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ampunan dan maghfirah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para tuan guru yang hadir pada kesempatan ini, Sahibul Bait pimpinan Pondok Pesantren Al-Akhyar MWDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Ghufran beserta seluruh keluarga, seluruh pimpinan, seluruh guru, ustaz dan ustazahnya semua, dan santri-santriwati semua. Kita doakan Al-Akhyar al-ismu al-musamma. Pondok pesantren ini namanya sama dengan isinya. Al-Akhyar itu jamak dari Al-Khair. Al-Khair itu artinya orang baik, maka Al-Akhyar itu artinya orang-orang baik. Mudah-mudahan semuanya orang baik nih, dan kita semua juga demikian menjadi orang-orang yang baik. Demikian juga Tuan Guru Haji Muslim, Tuan Guru Haji Lalu Fahmi, Tuan Guru Husnan, Tuan Guru Munawir, dan semua para Tuan Guru lainnya. Ada juga orang tua kita Ustaz Tuan Guru Haji Amanah. Biasanya saya jumpa di Bali sama beliau, fi safarihi wa gurbatihi, saat dia masih musafir. Nah sekarang sudah balik dia ke kampungnya, ke Bagi Polak. Mudah-mudahan sehat ya Bapak Haji. Ibu Wakil Bupati terpilih Ustazah Nur Adha binti Tuan Guru Haji Muharram, kita doakan beliau, dan juga Bapak Lalu Ahmad Zaini, yang keduanya telah dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin Lombok Barat, Bupati dan Wakil Bupati. Kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah, yang cinta kepada masyarakat Lombok Barat, sehingga terwujudlah berkah dari doa hadis Nabi besar Muhammad SAW
khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Pemimpin-pemimpin yang terbaik kata Rasul adalah yang pertama, dia mencintai kalian dan kalian juga mencintainya. Jadi kita cintai pemimpin kita mulai dari Pak Camat, Pak Kepala Desa, semua pemimpin-pemimpin kita cintai mereka. Insya Allah mereka juga mencintai kita. Tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Kita juga selalu mendoakan mereka. Insya Allah mereka juga mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan yang dihormati dan dimuliakan, dari unsur pemerintahan daerah, dari unsur aparatur negara, TNI dan Polri, semuanya yang hormati dan dimuliakan. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, jamaah masjid, masjid apa ini? Asasul Taqwa. Asasul Taqwa bagi Allah. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari rumah Allah ini. Hidup kita diberikan kedamaian, diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama dan utama, yang sangat bersyukur, berbahagia bisa bersilaturahim dan berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Tiang yakin ibu-ibu dan bapak-bapak juga hatinya sama nih, sama-sama senang. Senang mengaji? Senang bersilaturahim? Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan taufik. Apa arti taufik? Dan kita sering minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka taufik. Ya Allah, berikanlah kami taufik dari. Apa itu taufik? Taufik itu kata ulama, pengertiannya adalah at-tashilu li'amalil qawah. Taufik itu artinya dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau kita punya kaki kita diringankan untuk berbuat baik. Punya otak, maka otak kita itu dimudahkan untuk berpikir untuk kebaikan dan segala macam yang Allah berikan sebagai nikmat dan karunia, Allah arahkan itu untuk digunakan pada hal-hal yang membawa kebaikan. Itulah orang yang muwaffaq, orang yang diberikan taufik oleh Allah. Tidak sedikit Bapak Ibu orang diberikan fasilitas kehidupan tapi tidak diberikan taufik. Misalnya dia diberikan harta tapi tidak pernah digerakkan hatinya untuk berinfak, maka itu orang yang mun'am wa laysa muwaffaq. Dia dapat nikmat tapi tidak dapat taufik. Kasihan orang seperti itu. Ada orang yang mun'am bisihatin wa afiyatin walakinnahu laysa muwaffaqan listikhdamihi fil qawah. Kata ulama, tidak sedikit orang yang diberikan nikmat, sehat, afiat tapi tidak diberikan taufik untuk menggunakan kesehatan dan keafiatan itu di dalam berkah. Maka kalau kita hadir pada hari ini, alhamdulillah, kita diringankan kaki untuk hadir di majelis pengajian ini, dapat bersilaturahim dengan saudara-saudara kita dan juga pemimpin-pemimpin kita, dapat bertemu muka, muqabalatan, saling pandang dengan orang beriman. Orang beriman itu kalau saling pandang dan di hati keduanya itu tidak ada kebencian, kata Nabi, itu akan menjadi penggugur dari dosa-dosa. Dosa-dosa kecil, sekadar kita saling pandang, tiang lihat perunggu, perunggu lihat tiang. Di hati perunggu tidak ada kebencian kepada tiang, di hati tiang tidak ada kebencian kepada perunggu. Maka sekadar saling memandang, maka itu kata Nabi dalam riwayat tatasaqatu
akan rontok dosa-dosa kecil sebagaimana rontoknya daun-daun dari pohon yang kering. Alhamdulillah. Maka itulah nikmatnya Islam. Jalan-jalan kebaikan itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Enggaknya tugas tiap peluluh ngendeng taufik, minta supaya kita diberikan petunjuk agar fasilitas kebaikan, langan-langan kebagusan itu dapat kita tempuh sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagai pengajian kita pada hari ini, pertama kita mengajak, mari kita renungkan yang dibaca oleh Qur'an. Ustaz siapa? Irwan. Ustaz Irwan tadi membaca ayat yang sering kita dengarkan dalam setiap pengajian. Dia mengajak merenungkan bagian yang paling akhir dari ayat-ayat itu. Apa itu? Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mari kita renungkan ayatnya. Apa firman Allah kepada Ibu? Demikianlah mani Allah, kami jelaskan semua tanda-tanda ayat-ayat kami, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang kami hamparkan di tengah kehidupan. Untuk apa? La'allakum tahtadun, supaya kalian semua mendapatkan hidayah yang sempurna. Masya Allah. Sayang Allah semakin lagi. Ya Allah, coba pelungguh renungkan. Coba pelungguh renungkan. Kalau orang buat jam, nah ini orang buat jam, dia bikin jam, lalu jam itu diatur dengan cara sehingga dia bisa terus berputar. Dilepas dia oleh yang membikinnya. Orang bikin jam, dia jual jam itu, udah dia lepas, maka jam itu bergerak sendiri, lama-lama rusak sendiri. Allah Ta'ala bukan seperti pembikin jam. Kita ini diciptakan, dibuat, tidak dibiarkan. Alam ini diberikan hukum-hukum sunatullah oleh Allah, tapi juga Allah setiap saat, kullu yawmin huwa fi sya'n, selalu Allah membimbing, selalu Allah menjaga, selalu Allah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. La'allakum tahtadun, supaya kita hidup berada dalam hidayah yang sempurna. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada 3 macam hidayah. Nah ini ingat-ingat ya, ada 3 macam hidayah menurut sebagian ulama. Yang pertama namanya hidayatul fitrah, hidayah kepada manusia sebagai manusia. Allah kasih dia petunjuk untuk bisa menjalani hidupnya, bisa mempertahankan hidupnya. Maka kalau dia lapar, dibangunlah kehendak supaya cari makan. Itu namanya hidayatul fitrah. Jadi begitu kita lapar, lalu ingin makan, itu hidayah dari Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita sudah lapar tapi tidak ada keinginan untuk makan, ujungnya apa? Mati. Hidayah fitrah itu kata ulama dimulai sejak manusia lahir di dunia. Maka bayi ketika dia baru keluar dari perut ibunya, dia diberikan hidayah untuk menangis. Apa tangisan bayi itu? Dia minta susu. Itulah hidayah fitrah. Jadi dari kecil, sejak ada di dunia, Allah sudah memberikan kepada kita hidayah untuk menyambung hidup kita.
Kalau lampu merah nyebrang atau berhenti? Misalnya, lampu merah di bagian mana? Nah, misalnya di mana tuh yang kata tongkol misalnya? Lampu merah. Sehingga kalau lampu merah mau nyebrang jalan, lihat lampu merah, tahu lampu merah itu tandanya tidak boleh nyebrang. Ini kan ada gambar manusia biasanya nih. Begitu dia merah gambar manusia, berarti sehingga dia tidak boleh nyebrang. Kenapa? Karena di sisi yang lain ada lampu hijau yang nyala untuk mobil. Mobil dipersilakan lewat, manusia dilarang untuk lewat. Kira-kira Sida ikut nggak sama lampu merah itu? Ikut nggak? Tetap menyeberang atau dia? Iya. Kenapa? Allah kasih kita pengertian. Kalau saya nyeberang, nyawa saya bahaya. Kalau saya diam, saya selamat. Nah, pengertian untuk menjaga diri itu namanya hidayatul fitrah. Sekarang musim hujan badai. Pergi ke sawah. Begitu hujan, ada petir halilintar. Masih berani di tengah sawah? Berani tidak? Sedangkan macam-macam. Insya Allah menjadi tuan guru. Insya Allah menjadi bupati, wakil bupati. Tidak ada urusannya. Kalau yang namanya petir, dia mencari sesuatu yang paling cepat menyampaikan yang mana. Maka kalau ada manusia berdiri pada saat petir, dia paling tinggi, di sampingnya kosong semua, dialah yang dipilih oleh petir itu untuk menyampaikan petir itu sampai ke tanah. Jangan salahkan petirnya. Tidak salah. Nganggep petir itu lagi mencari mana jalan saya untuk supaya cepat sampai ke tanah. Ya. Aliran listrik itu. Maka kalau kita punya pengertian, oh petir itu bahaya, kira-kira masih menantang petir atau sembunyi? Tuan guru baca sembunyi atau enggak? Tuan guru lingsir sembunyi atau enggak? Enggak ada urusannya tuan guru. Wakil bupati Ustaz Nur Adha, kalau petir itu di tengah sawah berlari dia. Gak bisa, gak ada tanda mau siapapun. Ya. Kenapa? Ada pengertian yang Allah kasih pada diri kita. Itu namanya hidayatul fitrah, menjaga diri kita agar terhindar dari kemudaratan dan kehancuran. Itu yang pertama. Kira-kira anak pengertian oleh sila boleh? Anak boleh? Ibu-ibu anak? Anak, alhamdulillah. Itulah yang terkait dengan, kalau istilahnya itu naluri insting. Bukan begitu saja ada, Allah yang kasih kepada kita. Kita mulai dari bayi dikasih kita. Semakin lama semakin banyak pengertian kita. Ada pohon goyang mau jatuh, berani duduk di bawahnya. Pohon durian lagi musim panen durian, setiap hari ada buahnya jatuh, berani duduk di bawahnya. Apa itu? Itulah hidayatul fitrah, pengertian dari Allah dikasih kita. Nih manusia, saya kasih kamu pemahaman agar kau bisa menjauh dari yang berbahaya dan bisa mendekat kepada kebaikan. Alhamdulillah. Hidayatul fitrah ini harus kita pegang, jangan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, ujungnya kematian, dan itu artinya menzalimi diri kita sendiri. Paham Bapak Ibu? Nah, sudah haus, minum apa deh? Terus misalnya sudah tahan gitu, oh saya tes gitu, saya tahan sampai dehidrasi apa, terus sampai ujung akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira meninggal dalam keadaan berjuang atau solid? Itu orang solid. Maka bimasa bagi khoti nafsi dalam hukum agama itu sama orang bunuh diri.
Jadi hidayah yang pertama ini wajib kita syukuri, dan cara kita mensyukuri adalah kita gunakan, kita manfaatkan, kita ikuti hidayatul fitrah itu dengan sebaik-baiknya supaya kita selamat. Racun membunuh enggak? Misalnya potas, tahu potas? Apa itu potas? Ini potas itu? Hah? Racun ikan? Hah? Potas itu apa yang namanya itu? Nah, pokoknya itu racun. Kalau kita sudah tahu racun, mau diminum enggak? Dan mengatakan Allah Maha Kuasa, nyawaku berada di tangannya, minum baik. Kenapa? Dia mengingkari hidayatul fitrah, pengertian yang Allah telah berikan bahwa ini bahaya. Paham Ibu? Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau sila mengikuti hidayatul fitrah dengan baik, dengan niat mensyukuri nikmat fitrah itu jadi ibadah. Karena itu kalau kita makan pada saat lapar, itu fitrah, tapi dia bisa jadi ibadah. Kalau kita niatkan, oh saya makan ini untuk menjaga nikmat Allah pada saya, jadi kekuatan untuk ibadah, maka setiap suapan itu insya Allah ibadah. Berhenti kita pada saat lampu merah, tidak boleh menyeberang dengan niat, ya Allah saya jaga diri saya dari kehancuran, kebinasaan. Sebagaimana amanahnya, maka kita diam itu juga ibadah. Itu hidayah yang pertama, namanya hidayatul fitrah. Mau beragama, mau sehat, mau jogan, hidayatul fitrah itu pasti ada. Dengan jogan apa boleh? Ada dengan jogan misalnya, tetap kita nggak kenal boleh. Tetap dengan jogan tetap. Walaupun dia tidak punya anak, orang yang non-muslim dia tetap mencari makan dan hidayatul fitrah. Nah yang kedua namanya hidayatul aqli. Hidayatul aqli itu adalah hidayah yang diberikan kepada manusia berupa akal pikiran untuk dia memilih mana yang harus dia kerjakan dan mana yang harus dia tinggalkan, khususnya dalam amal-amal profesi dan pekerjaan keseharian. Dengan akal kita tahu bahwa pemasukan harus lebih banyak daripada pengeluaran. Betul nggak Bapak Ibu? Misalnya ada bergaji 500.000 sebulan, maka akal hidayatul aqli itu memberikan pengertian kepada kita bahwa pengeluaran tidak boleh lebih dari 500.000. Nih kewajiban ibu-ibu, jangan suaminya gajinya 500.000 tapi pengeluaran sida beli lipstik, beli segala macam sudah beli online bukan online. Shopee apa itu bagus sebenarnya, ujung-ujungnya pengeluaran sebulan jadi 800.000, penghasilan 500 yang dia keluarkan 800. Dan yang sering terjadi bukannya muhasabah. Muhasabah itu artinya, oh salah aku nih, berarti harus nanti bulan depan harus aku berubah, jangan seperti ini. Bukannya begitu, malah suami dipaksa. Oh pokoknya sudah aku pengeluaranku baru 100, bulan depan harus baru 100 semua. Jadi jangan sampai kemudian karena kita tidak memfungsikan akal kita dengan baik, justru menjadi beban bagi kehidupan kita, besar asa daripada dia. Itu namanya hidayatul aqli. Berdasarkan ilmu pengetahuan, rasio akal kita, ada sesuatu yang harus kita tempuh, ikuti itu. Boleh main atau tidak? Sehingga kolesterolnya 200 sekat, berani nggak turun? Itu naik.
Sida gula nggak ada, telur ngatus masih berani ngangkat 10 gram. Kenapa? Akal kita mengatakan, Bapak Ibu, akal kita, karena ilmu menunjukkan ada hubungan antara tekanan darah, gula darah dengan makan durian, hubungannya hubungan negatif. Artinya semakin banyak makan durian semakin bahaya untuk kesehatan. Berdasarkan studi, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan penelitian, ikuti itu. Itu namanya hidayatul aqli. Apa yang akal kita katakan menunjuk kepada sesuatu, maka kita ikuti. Jangan dilawan, jangan dibantah. Jangan dilawan, jangan dibantah, ikuti saja. Ada penelitian menunjukkan, Bapak Ibu, kulit manusia itu bisa mentoleransi panas sampai sekian puluh derajat. Air mendidih itu 100 derajat. Artinya tidak bisa tangan kita kuat untuk dimasukkan ke air mendidih. Itu kata penelitian. Kira-kira sebenarnya lebih. Saya coba saja. Itu penelitian orang lain. Kalau saya kuat, masukkan jari dalam air mendidih, gosok jari, sakit. Itu sedikit contoh dari hidayatul aqli. Bagaimana cara mensyukuri hidayatul aqli ini? Gunakanlah hidayah ini untuk menata kehidupan kita dengan baik. Paham Bapak Ibu ya? Sayangnya Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, yang lebih banyak menggunakan hidayatul aqli si ini ternyata adalah orang-orang yang non-muslim. Mereka rajin belajar, rajin melakukan penelitian, rajin mengembangkan teknologi, sehingga hidayatul aqli itu dapat mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Kita umat Islam banyak yang memarkir akalnya, tidak dipakai, sehingga akhirnya kita hanya menjadi masyarakat yang mengkonsumsi. Nih handphone, ini hasil dari hidayatul aqli. Akal, ilmu, teknologi dari orang non-muslim, orang Cina, orang Eropa, orang Amerika, mereka buat penelitian banyak, keluarlah handphone ini. Hasil dari hidayatul aqli. Apa peran kita umat Islam? Hanya bisa menggunakan, tidak bisa menghasilkan. Nah, padahal Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita untuk khairun nas anfa'un nas, khairun nas anfa'uhum lin nas. Kita harus banyak menghasilkan ucapan yang baik, ilmu yang bermanfaat, teknologi yang bermanfaat untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Nah, itu yang kedua namanya hidayatul aqli. Yang ketiga dan terakhir, hidayatul syar'i. Hidayah berupa tuntunan agama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidayatul syar'i ini artinya apa? Setiap tuntunan agama kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Kalau agama meminta kita untuk waqimus sholata, tunaikan tegakkan sholat, wa atuz zakata, tunaikan zakat. Itu hidayatul syar'i. Hidayatul syar'i mengajarkan kita untuk di dunia ini kalau mau bergantung